Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niramawati Tahir, NIM 1314230003. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pengembangan budaya kerja dan revolusi mental SDM. Latar belakang pengembangan budaya kerja dan revolusi mental SDM dapat ditemukan dalam kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan pergeseran nilai-nilai masyarakat telah mempengaruhi cara kerja dan memunculkan tantangan baru yang harus dihadapi oleh individu dan organisasi. Definisi budaya kerja dan revolusi mental. Budaya kerja suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong membudaya dalam kelompok masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat, dan tindakan. Budaya merupakan salah satu kajian yang senantiasa dinamis dan memberikan distingsi karena bersifat kompleks, abstrak, ensiklopedis, serta menentukan perilaku komunikatif. Konstruksi kebudayaan meliputi sistem gagasan dalam pikiran manusia sebagai pernyataan intelektual dan artistik, sehingga menjadi sarana hasil karya, rasa, dan cita, termasuk hal-hal yang bersifat nyata seperti pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, teknologi, struktur sosial, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, dan lainnya, yang menentukan ciri khas maupun karakteristik masyarakat. Revolusi mental adalah perubahan yang menjadi pada masyarakat dan negara yang berhubungan dengan pola pikir, mindset, sikap, dan kebaikan akhlak dalam tempo singkat. B. Tindakan menumbuhkan budaya kerja dan revolusi mental. Pelaksanaan budaya kerja mempunyai arti yang sangat mendalam karena akan merubah sikap dan perilaku sumber daya manusia untuk mencapai produktivitas kerja yang lebih tinggi dalam menghadapi tantangan masa depan. Di samping itu, masih banyak lagi manfaat yang muncul seperti kepuasan kerja meningkat, pergaulan yang lebih akrab, disiplin meningkat, pengawasan fungsional berkurang, pemborosan berkurang, tingkat absensi menurun, terus ingin belajar, ingin memberikan terbaik bagi organisasi, dan lain-lain. Berdasarkan pandangan mengenai manfaat budaya kerja, dapat ditarik suatu deskripsi sebenarnya bahwa manfaat budaya kerja adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, sehingga sesuai yang diharapkan. C. Hal-hal strategis dalam budaya kerja dan revolusi mental. Revolusi mental dimaknai sebagai sebuah perubahan pola pikir di dalam kehidupan berbangsa. Revolusi mental tidak cukup mengandalkan niat baik, namun harus memperhitungkan perubahan struktural dalam interaksi masyarakat. Di ranah pendidikan Islam, revolusi mental harus mempertimbangkan struktur pemaknaan, dominasi, dan legitimasi,
1. Berfokus pada gerakan sosial untuk mendorong kemajuan Indonesia. 2. Ada tekad politik untuk menjamin kesungguhan pemerintah. 3. Harus bersifat lintas sektoral. 4. Kolaborasi antara strategi dalam budaya kerja dan revolusi mental dapat membantu organisasi menciptakan lingkungan yang inklusif, inovatif, dan berorientasi pada pertumbuhan individu. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Sambungan C. Hal-hal strategi dalam budaya kerja dan revolusi mental. 1. Pemimpin sebagai teladan. Pemimpin perlu menjadi teladan dalam menerapkan budaya kerja yang positif dan mempraktikkan revolusi mental. Mereka harus mempraktikkan nilai-nilai seperti kerjasama, rasa hormat, kejujuran, dan tanggung jawab sehingga menginspirasi karyawan untuk mengadopsi sikap yang sama. 2. Membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan terbuka merupakan faktor kunci dalam membentuk budaya kerja yang sehat dan produktif. Pemimpin dan karyawan perlu saling mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memfasilitasi dialog yang terbuka untuk memecahkan masalah. 3. Menghargai keberagaman. Menciptakan budaya inklusif yang menghargai keberagaman adalah langkah penting. Organisasi perlu menyadari perbedaan individu dalam hal latar belakang, pengalaman, keahlian, dan perspektif. Dengan memanfaatkan kekuatan dari keberagaman tersebut, organisasi dapat mendorong inovasi dan pemecahan masalah yang lebih baik. C. Hal-hal strategi dalam budaya kerja dan revolusi mental. 4. Mendorong keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Budaya kerja yang sehat harus mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Organisasi dapat menyediakan fleksibilitas dalam jadwal kerja, dukungan untuk kesejahteraan mental dan fisik, dan kebijakan yang memungkinkan karyawan untuk mengatur kehidupan kerja dan pribadi mereka dengan baik. 5. Fasilitas pembelajaran dan pertumbuhan. Revolusi mental melibatkan penerimaan terhadap perubahan, keinginan untuk belajar, dan perkembangan pribadi yang berkelanjutan. 6. Penghargaan dan pengakuan atas prestasi dan kontribusi. Karyawan dapat memperkuat budaya kerja yang positif. Organisasi dapat mengadakan program penghargaan yang mendorong pencapaian, kolaborasi, dan kreativitas. 7. Kolaborasi dan tim kerja. Mendorong kolaborasi dan kerja tim yang efektif adalah strategi penting dalam budaya kerja yang sukses. Kesimpulan, budaya kerja berkaitan dengan bagaimana mempersepsikan budaya suatu organisasi, bukannya dengan apakah mereka menyukai budaya atau tidak. Budaya kerja suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat kebiasaan dan kekuatan pendorong budaya dan dalam kelompok masyarakat atau organisasi kehidupan, tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapatan, dan tindakan. 1. Berfokus pada gerakan sosial untuk mendorong kemajuan Indonesia. 2. Ada tekad politik untuk menjamin kesungguhan pemerintah. 3. Harus bersifat lintas sektoral. 4. Kolaborasi antara. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.